Salam. Eh, Kehidupan ini baik secara lahiriah personal maupun ideologi ini selalu ada perubahan-perubahan, tidak mandek, tidak pasif, justru kebalikannya. Dia dinamis, dia berkembang, dia mendapatkan masukan-masukan. Lihatlah pandangan-pandangan kita ketika kita masih SD berbeda dengan ketika udah SMP. Apalagi ketika sudah kuliah. Ada perubahan-perubahan yang terjadi menyangkut pandangan-pandangan kita. Nah, nampaknya bukan cuma dalam bentuk persona, artinya orang, manusia, tapi ternyata ideologi pun, ya, mazhab-mazhab pun ternyata memperoleh juga pengaruh-pengaruh, ya, dari luar. Yang tentu saja pengaruh-pengaruh ini bisa positif, bisa negatif. Saya ingin berbicara sedikit masalah gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin yang saya ketika masih SMP, SMA juga ikut ada di dalamnya. Karena ya gerakan transnasional juga ikut andil dalam mempengaruhi gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini ya Ikhwanul Muslimin. Yang saya ketahui Ikhwanul Muslimin tuh yang tokohnya biasanya mengacu kepada tokoh Hasan al-Banna. Awalnya ini sebuah gerakan untuk kemerdekaan Mesir. Jadi gerakan-gerakan ini dalam doktrin-doktrinnya memang bagaimana Mesir yang mandiri, Mesir yang dinamis, Mesir yang bisa mengusir penjajah. Ya, inilah gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan tahun-tahun 80-an, ya 90-an, di Indonesia ini banyak sekali yang mengikuti gerakan ini. Melalui bacaan-bacaan, ya buku-buku yang artinya yang diterbitkan dari Mesir atau juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari tokoh-tokoh semacam Hasan al-Banna. Nah inilah, sehingga memang membawa dinamika tersendiri, terutama dalam semangat girah mencintai Islam. Nah inilah yang kita dapatkan, termasuk juga bagaimana berorganisasi secara modern, diajarkan tentang kepemimpinan, manajemen, tentang organisasi, itu yang kita dapatkan. Tapi memang yang namanya gerakan-gerakan, terutama gerakan-gerakan transnasional ini, yang masuk ke Indonesia, baik Ikhwanul Muslimin, baik Hizbut Tahrir dan Wahabi, ya kemudian juga ada juga Syiah. Ini gerakan-gerakan transnasional yang masuk ke Indonesia, ya tentu saja mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang-orang muda di Indonesia. Dan akhirnya ya ternyata kalau saya perhatikan, ya orang-orang yang mengikuti gerakan Ikhwanul Muslimin ini, baik PII, HMI,
ya, dan terakhir dalam bentuk partai adalah PKS, dulu namanya Partai Keadilan. Ya, kajian-kajiannya atau pengajian-pengajian yang disebut pengajian tarbiyah, ya, kalau sebelumnya ada istilah usroh, ya, bentuk pendidikan keagamaan tapi dalam bentuk sel gitu, artinya dalam bentuk tidak banyak. Satu orang misalnya membimbing 10 orang, ya, pembimbingnya disebut murabi. Nah itu memang Ikhwanul Muslim awalnya gerakan berupaya memajukan Islam, memerdekakan tanah Mesir, tapi tadi itu unsur-unsur lain masuk juga mempengaruhi, terutama ya ini sumber masalah, virus yang paling jahat itu yaitu Wahabi yang disebarkan oleh monarki Saudi Arabia, yang itu hasil dari made in Inggris yang dilanjutkan oleh geng Amerika. Ya, saya perhatikan Ikhwanul Muslimin pun akhirnya tadi itu, di situ ada unsur Wahabi masuk, unsur Hizbut Tahrir masuk. Akhirnya kita saksikan di Mesir sendiri Ikhwanul Muslimin akhirnya jadi terlarang karena anggota-anggotanya banyak terlibat, ya, pemboman, pengerusakan, di samping juga gerakan-gerakan yang bersifat ya subversif, ingin merebut ya pemerintahan melalui pemberontakan. Akhirnya Ikhwanul Muslimin dilarang di Mesir. Ya, apalagi negara-negara Arab monarki, karena Ikhwanul Muslimin juga membawa semangat demokrasi. Ya, tentu saja demokrasi ini di negara monarki dimusuhi. Monarki itu ingin tetap bagaimana pemerintahan bentuknya ya suksesinya ke anaknya. Raja mangkat, anaknya yang melanjutkan. Sehingga di negara-negara monarki Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin dilarang. Di samping ya tadi itu ada demokratisasi, tapi yang membahayakan adalah karena masuknya unsur Wahabi dan unsur Hizbut Tahrir yang tadi itu takfiri, mengkafirkan orang lain. Kalau kafir itu dianggap darahnya halal, maka akhirnya mudah menumpahkan darah. Hizbut Tahrir masuk, yaitu keinginan memberontak, keinginan merebut kekuasaan, syahwat, ya kekuasaannya tuh sangat kuat sekali. Sehingga Timur Tengah akhirnya gonjang-ganjing, Timur Tengah menjadi ya banyak permasalahan yang terkait dengan perseteruan antara kelompok satu, kelompok yang lain, yang semuanya ingin bagaimana berkuasa. Maka itu, ketika ada yang bertanya kepada saya, ya apa buktinya PKS di Indonesia ini ya kemasukan Wahabi? Saya katakan, bukan cuma di Timur Tengah, di Indonesia pun PKS, dulu PK, sekarang PKS, yang memang ini gerakan yang mengadopsi Ikhwanul Muslimin, ini juga di dalamnya kemasukan unsur Hizbut Tahrir dan unsur Wahabi. Ya, Wahabi merusak karena pemikiran takfirinya, menganggap di luar dia itu kafir, kafir itu darahnya halal. Hizbut Tahrir yaitu semangat merebut kekuasaannya melalui pemberontakan, melalui revolusi. Maka di Indonesia, dalam beberapa kali pilpres, ya ada momentum-momentum kerumunan orang. Nah, kerumunan ini bukan menyuarakan pendapat, tapi kerumunan orang ini ingin merebut kekuasaan melalui revolusi. Nah, itulah barangkali yang harus ketahui tentang betapa gerakan-gerakan ini saling mempengaruhi. Salam.